Surat Al-Qasas ini salah satu daripada surat Makkiyah, diturunkan di Makkah. Surat ke-28 dalam Al-Quran, berisi 88 ayat. Dinamakan dengan Al-Qasas, jamak daripada Al-Qissah, artinya cerita-cerita, karena di dalamnya Allah menceritakan tentang beberapa perjuangan Nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dominan diisi oleh cerita Nabi Musa, mulai dari ayat 3 sampai 43. Jadi dalam Al-Quran paling sering Allah mengulang-ulang kisah Musa. Sering sekali Allah mengulang-ulangnya. Ada apa di balik cerita Musa? Kenapa Allah sering menyebutkan tentang Musa alaihi salam? Tentunya setiap yang Allah maktubkan dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia dan tentu punya tujuan untuk hamba. Salah satu daripada isi kandungan Al-Quran adalah cerita. Allah ceritakan Nabi Musa berulang-ulang dalam beberapa surat, itu untuk menggambarkan bagaimana proses kelelahan, perjuangan, kesulitan, istiqamahnya Musa dalam saat berdakwah, keberanian. Jadi ini untuk menancapkan di dalam hati hambanya yang lain, agar kita paling kurang belajarlah keberanian dan bersabarlah di atas perjuangan yang susah, seperti Nabi Musa alaihi salam. Dalam beberapa tafsir sebutkan Nabi Musa lahir 500 tahun setelah Nabi Ibrahim dan 1400 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam. Dalam surat Al-Qasas ini, kisah Musa lah yang paling dominan diceritakan. Nah, makanya kadang-kadang sebahagian ulama menamakan surat ini dengan surat Ta, Sin, Mim, dan ada yang menamakannya surat Musa. Ada sebagian tafsir juga menamakannya surat Musa. Nah, kita bisa dapatkan fadilah dalam surat Al-Qasas, fokusnya pada ayat yang ke-24. Selain daripada itu, wallahu alam, kami juga tidak mendapatkan keterangan-keterangan khusus tentang fadilah surat Al-Qasas. Tapi dalam tafsir, saya melihat ketika menceritakan dan menafsirkan ayat yang ke-24, para ulama berbicara panjang lebar, ulama-ulama ahli tafsir, tentang kelebihan daripada ayat yang berisi doa Nabi Musa. Doa tersebut diucapkan oleh Nabi Musa berbunyi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepada aku. Itu doa Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas ayat 24. Nah, ada apa dengan doa itu? Doa itu berawal dari sejarah Nabi Musa alaihi salam. Itu benar-benar berada di puncak kesulitan dan kelelahan. Jadi Nabi Musa alaihi salam itu perjuangannya untuk bisa hidup dari kecil pun dalam keadaan susah. Fir'aun ketika mendengarkan nasihat dari para tukang sihir yang mengatakan engkau akan dijatuhkan oleh seorang anak dari Bani Israel, lalu Fir'aun segera membuat peraturan bunuh semua anak Bani Israel yang lahir, yang laki-laki. Cuma karena di satu sisi dia juga butuh budak dari kalangan Bani Israel. Kalau dia bunuh semuanya, maka tidak ada budak, tidak ada lagi orang yang dia bisa pekerjakan untuk kepentingannya. Makanya piramid itu di Mesir. Jadi Musa ini berasal dari Mesir. Peninggalan-peninggalan Musa itu di Mesir. Kami menyempatkan diri ketika liburan waktu kuliah
untuk mengunjungi beberapa peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Termasuk kami ikut mendaki Bukit Tursina. Dari pukul 2 malam itu sampai subuh, menjelang solat subuh baru sampai di puncak bukit Gunung Tursina. Dan gunung itu tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan. Mendakinya mencapai 4 jam. InsyaAllah lutut putus bagi yang tidak biasa. Nah, ketika sudah sampai di puncak, yang kita rasakan tentunya perjuangan Nabi Musa ketika mendaki bukit Tursina. Ketika Allah menyebutkan ikhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan sandalmu karena engkau sedang berada di puncak bukit yang suci. Disitulah Nabi Musa 40 hari menerima wahyu dari Allah yang berupa kitab Taurat. Jadi sebelum ke Bukit Tursina itu, kami juga mengunjungi bekas sumur tempat Nabi Musa memukul tongkatnya, famfajarat min husnata asyrata aina, terpancarlah 12 mata air. Jadi kami menuju ke Sinai Selatan, sebelah selatan Mesir di Sinai, dan menurut keterangan dari penduduk Badui yang berada di sekitaran itu, sumur yang masih nampak cuma sekitaran 6 sumur. 6 lagi sudah tertimbun pasir, tidak tahu yang mana. Jarak antara satu sumur dengan yang lain kira-kira hampir mencapai 10 atau 15 meter. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran ketika melewati laut, kemudian mereka meminta 12 suku, 12 kelompok yang dibawa oleh Nabi Musa melewati laut, meminta untuk bisa mendapatkan minuman. Allah ilhamkan, pukullah, maka akan keluar 12 mata air, satu kelompok, satu rombongan, satu mata air. Dan sumurnya ukurannya kira-kira berdiameter hampir mencapai 5 meter diameternya, garis tengahnya. Nah, jadi Musa ini sejarahnya ada di Mesir. Makanya peninggalan Fir'aun pun paling banyak di Mesir. Makanya orang Mesir pun itu terpengaruh, terinspirasi, setengahnya Musa, setengahnya Fir'aun. Memang begitu. Ini sekarang yang sedang memimpin Fir'aun. Yang memimpin sekarang Fir'aun. Dia tidak peduli orang Islam dibantainya semua. Dari dulu Mesir penuh dengan sejarah berdarah. Presiden-presidennya kebetulan juga termasuk para pembenci ulama. Dan Nabi Musa lahir di masa kekejaman Fir'aun berlaku. Kata Fir'aun, bunuh semua Bani Israel, tapi karena di sisi lain dia butuh anak-anak Bani Israel untuk menjadi budak. Makanya di Giza itu, tempat piramid berdiri, tempat piramida berdiri, itu tidak terlalu jauh dari situ, itu ada kuburan massal, yaitu golongan Bani Israel yang dijadikan pekerja paksa oleh Fir'aun. Jadi disuruh kerja untuk buat piramid. Kadang-kadang tidak diberi makan. Yang mati, matilah. Langsung ditanam. Langsung ditanam. Makanya Fir'aun ini momok yang paling menakutkan bagi Bani Israel. Cuma sayangnya, Bani Israel setelah diselamatkan oleh Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, malah kemudian mereka mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Disitulah Allah menyebutkan kenapa bangsa Bani Israel yang kemudian lebih masyhur dengan sebutan Yahudi, itu Allah beri sebuah istilah ghairil maghdub, al-maghdub alaihim, yaitu golongan yang dimurkai oleh Allah. Kalau Nasrani, dhalin, yang tersesat. Bani Israel tidak tersesat dari sisi akidah karena mereka bertuhankan Allah, dibimbing oleh Nabi Musa. Tapi ulok-uloknya itu, Bani Israel itu ulok-ulok, keras kepala, ulok-ulok, suka berkhianat. Makanya Allah marah. Makanya golongan yang dimurkai Allah adalah Yahudi. Itu turunan dari Bani Israel. Sampai sekarang lihatlah bagaimana kondisi saudara kita di Palestina yang dulu mencoba memuliakan sedikit penduduk
Yahudi yang ingin tinggal sementara di Palestin, lalu kemudian mereka mulai berkhianat, mereka lah yang kemudian menguasai Palestin. Begitu sifat Yahudi. Makanya orang Aceh paling benci kalau disebut Yahudi. Ya. Kalau disebut lain-lain tidak mengapa. Disebut perampok, disebut macam-macam, tidak mengapa. Kah tabe-tabe, kah nah utak ke kerah, macam-macam kita sebut tidak mengapa. Yang tidak bisa kita sebut Yahudi. Walaupun lebih dahsyat dia daripada Yahudi. Ya. Tapi tidak mau disebut Yahudi. Jadi mungkin karena mengetahui sejarah tentang Yahudi ini. Dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun, ini Allah ceritakan dulu kesulitan-kesulitan Musa. Belajarlah wahai Muhammad, karena ayat turun kepada Nabi. Kalau engkau dapat kesulitan wahai Muhammad, belajarlah dari Nabi Musa. Kesulitannya dari bayi. Akhirnya Fir'aun memutuskan 1 tahun ini bunuh. Tahun depan biarkan. Jadi anak-anak yang lahir tahun berikutnya untuk budak. Yang tahun ini bunuh. Jadi diselang-seling. Dan apa yang terjadi? Tahun Nabi Harun lahir, ada yang menyebutkan dia sepupunya Musa, ada yang menyebutkan dia saudara kandungnya Musa. Allah alam. Tafsir masih khilaf dalam urusan itu. Nabi Allah Harun yang mendampingi Musa lahir di tahun dibiarkan. Makanya tidak ada kisah untuk membunuh Harun. Ya, jadi dia lahir di tahun pembiaran. Nabi Musa lahir di tahun bunuh. Di tahun-tahun itu tahun bunuh. Disitulah ibunya Nabi Musa kebingungan bagaimana menyelamatkan anaknya yang jangan sampai ketahuan anaknya lahir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, alqihi fil yam. Kata Allah, lemparkan, alirkan ke sungai, ke aliran sungai. Ini menjadi sebuah keanehan Bapak Ibu. Biasanya kalau disuruh sembunyikan ke atas plafon, di bawah peratah, atau gali tanah, taruh di bawah, atau buatlah bunker, atau apa saja. Tapi Allah suruh bukan sembunyikan yang begitu-begitu, malah disuruh alirkan ke sungai. Ini kan bukan menyembunyikan, malah memamerkan. Tapi Allah ingin katakan, kalau Allah sudah ambil kuasa, walaupun berkumpulnya seluruh makhluk jin dan manusia untuk memberi mudarat, la yadurrak, tidak akan pernah mudarat itu datang kalau Allah yang sudah ikut campur. Makanya Allah suruh sudah alirkan ke sungai, serahkan sama Allah. Ibunya Nabi Musa mengalirkannya. Dan keajaiban-keajaiban terjadi. Ternyata Nabi Musa malah besarnya di istana Fir'aun. Yang Fir'aun rencana membunuh, ditahan-tahan oleh istrinya Asia. Begitulah Allah takdirkan.